Kenapa harga minyak tiba-tiba naik nih? Betul, naik karena memang ini sebenarnya di dalam kalau kita bicara terkait dengan ketentuan gitu ya, di dalam peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 itu jenis bahan bakar Indonesia itu dibagi menjadi 3. Sebenarnya kan kalau keekonomiannya itu sebenarnya sudah di angka hampir 15.000. Maksudnya gitu. itu keekonomian itu tanpa subsidi, Tanpa subsidi, harusnya kita betul. 15.000. Betul. Jadi akhirnya pemerintah karena ini penugasan, pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina. Kompensasi ini adalah artian selisih harganya ini diganti sama pemerintah. Selamat siang semuanya. Kali ini gua gantiin Kalita nih, Bro. Biasanya di sini kan Kalita nih. Nah, kalau bahasnya energi laki-laki dulu nih. Nah, di samping gua udah ada nih Mas Mamit Setiawan dari Energy Watch. Nah, Mas, sebelum kita bahas pokok pembahasan, Mas bisa ceritain Energy Watch ini apa nih, Mas? Energy Watt itu adalah suatu semacam lembaga yang memang bergerak di sektor energi, di mana kita memang mengawasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor energi, yang memang termasuk terutama terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, terus juga seperti termasuk juga masalah tentang kenaikan BBM, terus juga tentang batu bara, terus juga kita tentang yang sekarang lagi sedang ramai kan terkait dengan energi baru dan terbarukan gitu kan ya, serta sektor-sektor energi yang lain yang memang berhubungan dengan baik itu di kementerian maupun di BUMN ataupun di BUMN nasional seperti Pertamina, terus juga PLN, PGN dan juga perusahaan swasta yang memang kita bergerak untuk melakukan pengawasan. Terus juga kita memberikan masukan dan pastinya kita memberikan kritik kalau memang kebijakan-kebijakan tersebut kita anggap kurang oke ataupun kurang ada ya kurang oke buat masyarakat, terus juga ada hal-hal yang memang mesti diperbaiki. Nah, kita lebih fokus tuh memang ke sektor energi sistem gitu. Tapi kalau Energy Watch ini di bawah pemerintah apa Oh enggak, swasta? kita seperti independen lah. Independen yang memang bergerak sendiri. Kalau kita seperti kita bergerak sendiri, kita kalau bahasa kerennya adalah NGO gitu kan. Nah, kita lebih ke sana sih sebenarnya sih gitu loh. Mas Mamit Setiawan ini sebagai apa di Saya sebagai direktur eksekutifnya. Direktur Eksekutif. Betul. Wah, keren banget. Terus kalau misalnya nih bahas tentang Energy Watch ini udah berapa lama sih berdiri, Mas? Energy Watch dari tahun 2008 sebenarnya. Kita kebetulan saya terus juga ada teman-teman juga yang dari berbagai macam kampus waktu itu. Kita baru lulus kuliah, kita akhirnya memang mempunyai isu yang sama, mempunyai semangat yang sama untuk bergerak di sektor energi. Karena pada saat itu memang pengawasan di sektor energi sangat dibutuhkan dan rata-rata kita para pendiri ini adalah alumni-alumni yang memang bekas anak gerakan gitu ya, yang memang paham dengan isu-isu. Nah, kita akhirnya membentuk Energy Watt ini dan sampai sekarang sebenarnya sempat vakum ya kita karena kan setelah lulus kuliah masing-masing kita punya kesibukan tersendiri gitu kan ya, karena ini adalah bisa dikatakan hobi gitu ya, hobi kita untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan bisa dikatakan ya namanya ini akhirnya ada yang kerja dan lain-lain, akhirnya kita sempat vakum tapi baru aktif kembali kurang lebih dari 2000, kurang lebih sekitar 5 tahun terakhir lah yang memang benar-benar kita concern lah gitu loh. Tapi tadi bahas-bahas tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan, itu boleh jelasin nggak? Soalnya banyak anak milenial nih mungkin yang belum paham banget tuh energi terbarukan tuh apa sih, Mas, dan energi tidak terbarukan gitu. Energi terbarukan itu adalah energi yang memang berasal dari sumber-sumber yang bisa yang didapatkan gift dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa gitu kan ya. Seperti misalnya matahari gitu kan ya, terus juga tenaga air, terus juga tenaga angin. Dan juga misalnya arus laut gitu kan ya, itu adalah energi-energi yang memang sebenarnya masih ada lagi kayak sekarang biomas misalnya masih ada, terus juga Mas Gold ya? oh ya, biomas itu adalah
energi yang dihasilkan Biomas. dari biomas, Oh, gua dengarnya emas tadi. dari sampah misalnya sampah. gitu Oh, kan, iya, iya, ataupun didaur dari ulang ya. misalnya kan itu bisa dijadikan energi sebenarnya, kayak kita daur ulang sampah, gitu, itu bisa menjadi energi. Terus ataupun kalau sekarang misalnya program biodiesel, itu adalah energi yang berasal dari campuran energi fosil dengan campuran energi nabati, misalnya kayak gitu kan ya. Nah, itu adalah contoh daripada energi-energi terbarukan. Sebenarnya energi tidak terbarukan, energi fosil pun adalah gift juga dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia gitu kan ya. Karena seperti misalnya minyak bumi, minyak dan gas bumi. Dulu kita adalah negara yang memang menghasilkan minyak dan gas bumi sangat besar, terutama minyak ya. Kita salah satu negara yang memang menghasilkan minyak besar. Itu dulu gitu kan ya. Zamannya Soeharto ya. Zamannya Soeharto gitu kan. Nah, terus juga kita penghasil batu bara terbesar. Hal ini kan batu bara juga bagian daripada energi fosil ya, gitu kan ya. Dan saat ini adalah Indonesia adalah negara pengekspor batu bara nomor 2 terbesar di dunia setelah Australia gitu loh. Jadi keuntungannya apa tuh Mas? Ekspor batu bara kan sempat polemik ya tuh. keuntungannya pasti secara keuntungan bagi negara ada. Karena kan negara pasti mendapatkan royalti, terus ada juga pajak maupun dari PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak juga, terus juga pastinya ada juga keuntungan yang lain, baginya pasti untuk multiplier efeknya adalah pertama tenaga kerja. Pastikan dengan adanya kegiatan penambangan batu bara yang ini tenaga kerja banyak ya kan, secara otomatis apalagi batu bara ini kan adalah satu kegiatan yang ekstraktif yang padat karya gitu. Padat karya dan padat modal. Padat karya adalah kegiatan yang membutuhkan banyak pekerja. Terus belum lagi dengan adanya kegiatan penambangan secara otomatis ini kehidupan ekonomi di daerah sekitar ini akan tumbuh gitu kan. Kayak misalnya di satu daerah, taruhlah di Kalimantan, di suatu tempat itu dia ada penambangan batu bara. Nah, kehidupan daripada masyarakat sekitar itu akan tumbuh, perekonomiannya meningkat gitu loh. Jadi multiplier-nya efek banyak lah ya yang bisa didapatkan. Memang banyak juga penambangan-penambangan yang ilegal, yang dampaknya pastinya terhadap lingkungan itu banyak ya. Tetapi saat ini kan pemerintah juga sudah sangat serius untuk menutup tambang-tambang ilegal. Jadi saya kira itulah salah satu hal-hal yang memang mesti diperhatikan juga sih oleh pemerintah saat ini dengan kondisi banyaknya tambang-tambang ilegal dulu lah ya. Kalau sekarang saya kira jauh lebih baik sih, gitu Mas Tani. Oke. Tapi ini Mas ada satu yang sempat jadi obrolan nih, yaitu BBM naik. Nah, itu sempat mahasiswa pada demo tuh waktu itu. Nah, ini ada teman saya nih waktu itu marah-marah jadi dia lagi isi bensin, motor kaget, nyata bensinnya naik nih. Jadi dia mumpung Mas Mamit sini, saya nelpon teman saya dulu ya. Iya. Namanya Ezra nih Mas. Oke. Kita telepon dulu ya. Bro, dari mana? Oh, dari bawah. Oke. Masuk aja bro, masuk. Nah, masuk. Ntar lagi datang dia nih Mas. Wede. Halo Mandan. Iya. Halo, Mamit. Lama kali aku kan. Kenapa kok lama? Tadi aku bawa motor habis minyakku. Waduh. Ke Pertamina kan rame kali ngantrinya. Kenapa rame tuh? Itulah nggak tahu aku dan ku bensin eceran aku kan. Biasa segini Pertamax 15. 16. Segini dibuatnya. Marah-marahin lah kan lu. Mbak, abang nipu abangin namanya kan. Biasa segini bang, aku bilang kan. Bang, udah naik Pertamax kata, terkejut lah aku kan. Kok nggak ada aku dikabarin naik Pertamax. Padahal kok ponakan Luhut ya. Memang satu kampung. Oh, Tidak satu darah. Beda. Nah itu dia pembingungannya kok tiba-tiba naik Pertamax kan. Terus ini kebetulan nih kan lu nanya nih komplain kemarin dia curhat nih Mas tadi. Aduh, ini kok bisa naik nih Pertamax. Jadi ini Pak Mamit ya? Iya, betul. Bapak ini yang buat harga minyak naik. Justru ini yang akan ngejelasin kenapa bensin naik. Sorry. Biar lu paham, Bro. Gimana tuh Pak? Iya. Kenapa harga minyak tiba-tiba naik? Nih? Betul. Kemarin minyak makan, sekarang minyak Petralet, besok minyak Indomie naik nih. Minyak rambut naik semua nanti nih. Itu kenapa tuh Pak? Ya, kenapa harga minyak Pertalite naik ya? Ataupun Pertalite belum naik ya? Pertama Pertalite masih sama ya. Pertalite naik karena memang
ini sebenarnya di dalam kalau kita bicara terkait dengan ketentuan gitu ya, di dalam peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 itu jenis bahan bakar Indonesia itu dibagi menjadi 3. Jadi 3. Yang pertama itu namanya jenis bahan bakar tertentu atau JBT. Nah, yang masuk JBT ini adalah solar subsidi sama minyak tanah subsidi. Nah, subsidi pemerintah. Yang kedua adalah namanya JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan. Oke. Ini JBKP. Ada hubungan nggak sama BPKP? Saudaraan itu. Oke, apa tuh, Pak? Jadi kalau JBKP itu adalah bahan bakar yang khusus penugasan. Kalau kemarin itu penugasan itu adalah premium. Nah, tapi kan sekarang premium udah dihapuskan nih, ya kan? Jadi diganti dengan Pertalite. Jadi JBKP adalah jenis bahan bakar khusus penugasan, di mana pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk menyalurkan BBM ini ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang memang misalnya sekarang JBKP untuk Pertalite kan di 7.650 ya. Nah, sebenarnya kan kalau keekonomiannya itu sebenarnya sudah di angka hampir 15.000. Maksudnya gitu. Itu keekonomian itu tanpa subsidi. Tanpa subsidi, betul. 15.000. Betul. Jadi akhirnya pemerintah karena ini penugasan, pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina. Kompensasi ini adalah artian selisih harganya ini diganti sama pemerintah. Gitu kan. Dibayarkan nanti ya sisanya gitu. Yang ketiga adalah jenis bahan bakar umum atau yang disebut bukan kedua jenisnya. Jadi ini adalah jenis bahan bakar umum. Yang dimaksud dengan jenis bahan bakar umum adalah Pertamax Turbo, terus juga Pertamina Dex dan Dexlet. Di mana ini sebenarnya harganya itu ditentukan oleh badan usaha. Dalam hal ini badan usaha adalah bisa BUMN, terutama kalau Pertamina gitu kan. Nah, kalau swasta kan ada Shell, terus ada BP, terus ada Vipo. Nah, bahan Total sudah tutup sekarang nih. Betul ganti ya. Jadi mereka yang menentukan harga tersebut ini juga diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2021 itu menyatakan hal yang sama bahwa untuk jenis bahan bakar umum itu ditentukan oleh badan usaha. Nah, formulasi harganya itu diatur di dalam Kepmen ESDM nomor 62 tahun 2020. Nah, itu ada aturannya tuh. Jadi cara ngitungnya gimana? Kenapa kok bisa naik gitu loh? Jadi kan sekarang ini harga minyak dunia ini kan terus naik ya. Kenaikan harga minyak dunia ini memang sudah diprediksi dari awal karena kemarin ini kita kan pandemi COVID ya kan. 2020, 2021 pandemi ya kan. Permintaan akan minyak ini kan berkurang. Nah, terus di 2022 itu kembali tumbuh nih. Permintaan secara global sudah mulai tumbuh. Bergeraklah ekonomi, semua lockdown udah nggak ada lagi ya kan. Cina juga udah mulai bergerak perekonomiannya, India, Amerika, Uni Eropa pun sudah mulai tumbuh lah. Akhirnya harga minyak terus naik gitu kan ya. Ditambah kemarin kan kejadian perang Rusia sama Ukraina. Itu memberikan dampak yang semakin besar terhadap harga minyak dunia. Tekanannya semakin besar. Kenapa? Karena Rusia adalah negara pengekspor, salah satu negara pengekspor minyak yang paling besar. Jadi dengan adanya konflik ini juta barel ya mereka? Sekitar 7 jutaan. Bandingin sama Indonesia yang? Ya, Indonesia saat ini cuma 600.000 per hari. Jadi dengan demikian kan pasokan berkurang, ya kan? Terus pasokan berkurang, permintaan banyak, otomatis hukum ekonomi berjalan kan, harga naik. Ini. Nah, di dalam peraturan Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020 itu aturannya adalah untuk penentuan harga minyak BBM umum adalah pertama. Kalau kita melihat tuh di Indonesia biasanya kita menggunakan yang namanya MOPS ataupun Argus. Ini adalah harga yang ditentukan oleh MOPS itu adalah Median Oil Plate Singapore of Singapore. Jadi adalah transaksi yang ada di Singapura. Nah, terus Argus juga sama. Ini adalah acuannya gitu loh ya. Dan biasanya harganya mereka ini jauh lebih tinggi dari harga minyak dunia karena kan ini sudah menjadi beda ya, ada trade dan lain-lain. Nah, terus setelah itu ada MOPS, ada juga kurs mata uang rupiah kita berapa. Karena ini kan kita kan sekarang ini net importir nih. Ini mungkin teman-teman mesti tahu sekarang ini kita bukan lagi negara yang kaya akan minyak.
Produksi Udah nggak lagi nih, Pak, ya? udah nggak ada lagi. Produksi kita itu cuma 620.000 barrel oil per day Per hari ini. per hari ini. Dibanding tahun zamannya presiden dulu tuh. Zamannya dulu Soeharto kita pernah punya kemasan. Zaman dulu kita pernah 1 juta barrel oil per day per hari. Masih ngeri tuh, Pak, ya. Sekarang cuma 600.000. Tetapi konsumsi kita udah meningkat di angka 1,2 juta barrel oil per day. Berarti ada selisih 700.000, hampir 700.000 itu 600 sampai 700.000 itu yang kita ekspor, kita impor, sorry. Kita impor. Jadi banyak yang komplain ngapain impor. Impor, Kita iya. kan punya minyak. Ya ini jawabannya. Iya, mana kalau nggak impor nggak bakalan bisa. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya bodoh juga kalau impor kalau kita ada kan. Justru pemerintah betul. impor karena nggak ada. Karena nggak ada, dan pemerintah kan sebagai sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat, maka mereka harus menyediakan ketersediaan energi gitu loh. Karena karena ini adalah menjadi kewajiban pemerintah, ya kan. Nah, agar perekonomian juga bisa tumbuh. Jalan satu-satunya adalah tadi kita mengimpor baik itu minyak mentah yang untuk diolah kembali maupun produk ini biasanya adalah RON 92. Nah ini akhirnya dari formulasi tersebut itu sudah ada, nanti mungkin teman-teman bisa lihat di Google aja lah, Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020 itu bunyinya kayak gimana. Nah perhitungannya itu ada. Jadi kalau kita bicara keekonomiannya nih gitu kan ya, kalau kita bicara keekonomian sebenarnya Pertamax itu saat ini keekonomiannya itu sudah di angka 16.000. Keekonomiannya 16.000, sekarang harganya 12.000 12.500 kan? 12.000 ya? Iya, 12.000. Nah, jadi kan sebenarnya masih ini dong, Pertamina masih rugi nih. Nah, iya kan? Itu gimana? Jadi, kerugian ini memang mau tidak mau sama Pertamina ditanggung terlebih dahulu. Bukan karena walaupun nggak akan diganti sama pemerintah, karena ini bahan bakar umum ya. Bahan bakar umum adalah memang menjadi tanggung jawab daripada badan usaha sendiri, dalam hal ini Pertamina. Tetapi mereka kan berpikirnya kalau sampai nanti menyentuh harga di 15.000 misalnya, saya juga udah bilang sama teman-teman Pertamina jangan sampai menyentuh di angka 15.000. Karena kalau 15.000 kalau sampai 15.000 itu sudah menyentuh faktor psikologis konsumen Pertamax. Dampaknya adalah nanti akan terjadi migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Sedangkan Pertalite ini kan sekarang sebenarnya ini buat subsidi. Betul. Betul. Maaf ya. Iya. Saya pernah lihat nih mobil Alphard pakai Pertalite. Pakai Pertalite. Nah, itu kan salah. Tolong Anda yang pakai Alphard itu, hey. Mobil Anda Alphard, hey. Motorku aja pakai Arthur. Itu sebenarnya tapi balik ke sana, Mas. Misalnya itu mempengaruhi psikologi. Jadi pindah nih ke Pertalite. Nah, semisalnya nih kita mau isi bensin nih. Pertanyaan ini aja sih umumnya ya. Bawa mobil mewah. Migrasi nih. Wah, gila nih gua Pertamax rugi bandar nih gua. Gua Pertalite lah, tapi mobilnya mewah nih. Itu petugas SPBU-nya bisa marah nggak sih? Bisa. Kamu BMW. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena secara di dalam peraturan sendiri, Perpres itu tidak mengatur. Diatur sebenarnya secara ini, tetapi nggak ada batasan gitu. Susah ya. Yang Susah ya. namanya paling kita cuma bisa memberikan sanksi moral kayak tadi. Oh, lu gimana sih mobil bagus kok? Iya Iya kan? Lebih menumbuhkan rasa. Betul. Makanya mungkin ke depan saya kira pemerintah harus membuat satu sistem pengawasan untuk siapa yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi ini. Atau mungkin bahkan nanti ke depan untuk Pertalite hanya kendaraan roda 2 misalnya, terus angkutan umum ya kan, terus angkutan sembako ya kan. Setuju, itu mungkin kita buat aturan seperti itu gitu loh. Atau nanti ke depan dengan zaman yang sudah teknologi maju ini, jadi akhirnya nanti Pertamina bekerjasama dengan Korlantas Mabes Polri, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, misalnya mendata mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang memang berhak untuk menerima subsidi ini. Jadi pada saat beli misalnya punya barcode atau apa gitu kan. Nah ini kan bisa ya. Bisa, ya kan? iya. Jadi akhirnya kenapa ini kita mesti merubah pola pikir kita ataupun pola pikir pemerintah bahwa saat ini subsidi ini tidak lagi kepada barang. Karena kalau kepada barang seperti saat ini, negara pasti akan jebol keuangannya. Iya. Tetapi kalau subsidi kepada orang, ini akan lebih tepat sasaran. Iya, setuju. Karena memang kan pendataannya sudah ada, ya kan. Jadi pemerintah punya data. Ya memang data dari saat ini masih terus diolah ya. Tetapi saya kira
diharapkan bisa segera ada, karena kalau enggak kita akan jebol terus itu. Minus, betul, ya. betul. Nah, itu udah kenapa akhirnya harga harga Pertamax tuh naik, Ezra. Terus tetapi saya mesti paham juga tadi, justru Eja juga harus masih makasih sama Pertamina karena masih disubsidi secara tidak langsung. Subsidinya separuh harga lagi ya. Subsidinya kan tadi coba sekarang 12.500 ya. Sekarang berapa sih Pertamax ya? 12.000 ya. 12.000 sekian lah. 12.000 ya kan. Kan harga ekonominya 15.000. Jadi 2.500 sampai Masih untung 3.000. Nah, coba kalau beli di SPBU swasta, pasti lebih mahal dari Pertamax. Tapi Mas Mamit kan? mau nanya nih, kira-kira kalau untuk untuk BBM sendiri Indonesia ini termasuk katanya relatif murah ya daripada negara-negara tetangga. Betul. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita nggak usah bandingkan dengan Singapura. Oke. Singapura itu udah jauh dari GDP-nya jauh lebih tinggi dari GDP-nya kita. juga gede, wajar. Kita bandingkan saja dengan negara yang bisa dikatakan hampir sama dengan Indonesia, Vietnam. Vietnam itu juga masih lebih tinggi. Lebih mahal dari kita harganya. Setara Pertamax berapa? Setara Pertamax dia sampai 25.000 juga. 25.000 loh. Nah, berarti sekarang ini kita demonya ke Vietnam. Jangan di Indonesia. Kasihan warga sana. Nah, mungkin kalau yang banyak bandingin itu misalnya dengan Malaysia. Nah, Malaysia kenapa bisa murah? Nah, iya tuh. Karena kenapa? pemerintah Malaysia itu dia memberikan subsidi juga. Jadi ada dia subsidinya juga sangat besar, bahkan jauh lebih besar daripada kita gitu loh. Sehingga mereka banyak yang bilang harga mereka dengan RON 95 aja cuma 8.000. Iya, karena subsidinya mereka itu sangat besar. Kurang lebih mereka kalau kemarin dari Menteri Keuangan Malaysia bilang satu bulan itu mereka kurang lebih hampir 2 miliar ringgit. Jadi sangat besar sekali subsidinya gitu loh. Nah, dan bandingkan karena Malaysia saat ini, dan satu lagi Malaysia itu produksinya lebih tinggi daripada konsumsinya gitu loh. Jadi masih bagus lah mereka, dan masyarakatnya juga kan lebih sedikit dari kita. Terus kalau bicara infrastruktur mereka kan kecil aja kan, beda sama kita. Kita kan kalau kita kan negara kepulauan, infrastrukturnya jauh lebih mahal. Jadi kenapa Malaysia lebih murah? Karena saat ini pemerintahnya masih memberikan subsidi sih. Tapi itu pun subsidi itu ya seperti setuju sama Pak Mamit bilang, subsidi untuk ke barang itu lama-lama akan jebol. Makanya juga itu strategi yang lumayan ngeri juga ya yang dilakukan Malaysia. Kalau misalnya sampai harus membakar jauh juga, soalnya kalau 8.000 kalau keekonomiannya 14.000 itu lebih jauh dari kita kan. Betul. Kira-kira nih Mas Mamit, kalau misalnya strategi apa nih yang mesti dilakukan untuk mengubah harga minyak bisa terjangkau? Paling kalau harga minyak itu tidak bisa karena kalau harga minyak itu kan mengikuti harga global ya kan agak sulit juga kita untuk memastikan, apalagi dengan kondisi Rusia Ukraina yang terus perang belum tahu sampai selesai kapan. Terus juga embargo di mana-mana akhirnya menyebabkan tadi kelangkaan terhadap minyak tersebut gitu loh. Nah, ini jadi memang akan agak panjang harga minyak ini tinggi ya. Terus mungkin perkiraan saya sampai akhir tahun bahkan sudah akan bertahan di angka di atas 100 terus gitu, ke $100 per barrel. Jadi memang cukup berat lah. Nah, paling kalaupun mau bagaimana kita justru ke depan ini harus mengurangi penggunaan daripada BBM. Nah, ini. Ya. Nah, apalagi kan saat ini Indonesia sedang menjadi ketua ataupun presidensi G20 gitu kan ya, di mana semuanya berbicara bagaimana tentang renewable energi menuju energi yang lebih baik ya kan. Terus juga kita juga punya komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca 29% pada tahun 2030. Bahkan di 2060 kita akan net zero emission. 2060. Nah, itu target kita ya. 40, nah, mungkin yang masih muda-muda masih bisa menikmati nanti lah. Anak-anak kita nanti Gen Z. Nah, Gen Z ini masih 2060 masih bisa merasakan gitu kan net zero emission lah. Nah, dimulai dari sekarang kita. Nah, itu. Nah, terus gimana caranya ya? Salah satu memang EBT ya harus tetap dilakukan. Nah, tadi Pak Mamit menyinggung tentang G20 nih. Dengar-dengar nih kita akan menuju mobil listrik nih. Kira-kira itu mobil listrik. Iya. Nah, kira-kira nih Indonesia ini bagaimana? Bisa nggak Indonesia ini menguasai pasar mobil listrik itu sendiri? Karena kita punya sumber daya alam nih yang melimpah nih di bagian kayak gini. Ya,
harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Apalagi kita punya sumber daya nikel tadi ya. Kita punya nikel yang memang jumlahnya bisa dikatakan paling besar di dunia saat ini, terutama di Sulawesi gitu kan. Bahkan negara-negara Uni Eropa ini sekarang lagi ngegugat kita nih di WTO gitu kan ya. Karena kita melarang ekspor nikel. Betul. Jadi tapi buat saya nggak ada masalah, udah nggak usah digubris gitu loh. Karena kenapa? Dengan kita melarang ekspor biji apa ya, kalau raw materialnya nikel ini kan berarti otomatis ada nilai tambah gitu kan ya, gitu loh, dengan pembangunan nanti dengan pembangunan smelter gitu kan ya. Nah jadi karena nikel ini adalah bagian terbesar daripada baterai mobil ataupun baterai lah ya, baterai untuk electric vehicle atau mobil listrik, ataupun baterai untuk nanti misalnya kita mau buat solar panel nih. Solar panel sekarang ini kan masih sifatnya on grid ya. On grid itu adalah langsung dialirkan ke jalurnya listrik PLN. Nah, nanti ke depan kalau sudah ada baterainya nih off grid nih, kita bisa nyimpen kayak ngecas dulu kita handphone. Nah, ini kan butuh nikel nih gitu loh. Nah, ini Indonesia sebagai negara yang besar cadangan nikel ini harusnya bisa menjadi pemain di baterai industri baterai ini. Betul. Betul, jangan cuma jadi penontonnya aja gitu. Jadi itu pun semisalnya nih kita jadi pemain, anggap nih semua udah mulai bergerak menuju mobil listrik. Kira-kira Pertamina ganti apa bagaimana, Pak? Ya Pertamina pasti menjual BBM nih. Kalau orang udah pada mobil listrik semua gimana ya? Memang sulit ya, tapi kan kalau berubah itu ya, energi itu. Mereka kan sekarang sudah bertransformasi. Jadi perusahaan yang dulunya hanya bergerak di sektor migas, saat ini mereka sudah bergerak di sektor energi juga secara keseluruhan. Karena kan sekarang berubah nih, Pertamina punya subholdingnya ada dan termasuk ada salah satu anak perusahaan atau subholdingnya adalah Pertamina Renewable Energy PNRE gitu loh. Jadi memang ini nanti yang dipersiapkan oleh Pertamina untuk bergerak di sektor energi terbarukan. Nah, kita juga mesti paham sebenarnya kalau bicara tentang minyak dan gas ini, terutama minyak, itu tidak melulu bicara tentang BBM. Iya. Jadi kenapa? Oke. Produk-produk yang dihasilkan dari minyak mentah itu bukan cuma bahan bakar, tapi ada juga petrokimianya. Nah, petrokimia ini saya kira tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kenapa? Karena ini baju petrokimia, ya kan, cat-cat petrokimia, semua barang-barang pupuk, semua barang-barang yang kita pakai ini sebenarnya berasal dari petrokimia. Dan berasal dari minyak mentah sebenarnya. Ini gitu dari petrokimia nggak? Nah, itu juga dari petrokimia itu. Maksudnya ini. Jadi, itulah sebenarnya industri migas sendiri, terutama industri minyak ini tidak akan berhenti meskipun kita beralih ke mobil listrik, karena kebutuhan-kebutuhan di sektor yang lain pun tetap ada. Itu. Keren banget Mas Mamit ini. Kira-kira jawabannya udah masuk nggak ke si Ezra? Soalnya ini salah satu yang ketangkap nih demo nih kemarin, Mas. Jangan-jangan kau ininya pelaku utamanya. Iya, jadi memang cuma nonton demo. Tapi sambil ikut teriak juga ya. Udah pada paham ya kenapa bisa naik. Ya. Jadi jangan anak muda demo teriak-teriak, harus paham juga penjelasannya dari Pak Mamit. Kira-kira nih Pak Mamit boleh nggak sih, karena ini penonton kita ini milenial, nah boleh nggak kasih nasihat lah buat anak muda nih, khususnya yang supaya mereka tahu nih nonton podcast ini, Pak Mamit bilang ini naik karena ini, bukan karena ya ikut-ikutan karena pemerintah zalim segala macam. Nah kira-kira nasihatnya apa nih? Ya mungkin nasihat saya bukan nasihat ya. Maksud saya kita harus belajar membaca. Iya. Indonesia darurat membaca. Iya. Terprovokasi ya kan, kita harus memahami kondisi bukan hanya memahami kondisi nasional, tapi kita harus juga paham dengan kondisi secara global seperti apa. Karena untuk harga minyak dunia ini faktor yang terbesar mempengaruhinya adalah harga minyak dunia secara global ya. Untuk BBM, maksud saya untuk BBM ini faktor terbesarnya adalah harga minyak dunia, ataupun di dalam pembentukan harga itu harga minyak dunia ini mengambil porsi hampir 80% dari harga penentuan harga gitu loh. Jadi saya kira dengan kondisi harga minyak saat ini yang sedang tinggi-tingginya, makanya
kenaikan ini wajar gitu loh. Dan itu pun ada subsidi yang dilakukan pemerintah. Betul. Jadi kita harus paham bahwa kenaikan faktor pembentukan harga di dalam BBM di Indonesia itu tadi saya bilang harga minyak dunia, terus juga ada kurs mata uang rupiah terhadap dolar, terus juga ada di dalam itu adalah marginnya juga. Ada kalau untuk RON 92 sampai 95 itu plus 1.800 atau biasa disebut alpha. Alpha ini biasanya digunakan untuk penghitung biaya transportasi gitu kan ya. Terus kalau di atas RON 95 itu plus 2.000 gitu kan ya. Jadi ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai peraturan-peraturannya. Jadi ya dibaca aja, dipelajari kenapa harga minyak dunia ini naik gitu loh. Kenapa harga BBM naik gitu kan, dan kenapa sebenarnya beban keuangan negara ini bertambah berat gitu loh. Karena saya mesti tahu juga deh teman-teman bahwa setiap kenaikan $1 ICP itu adalah Indonesia Crude Price Oil, itu ada kenaikan beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Baik itu beban subsidi untuk LPG 3 kg, terus juga untuk listrik ya kan, sama kompensasi untuk Pertalite itu gitu kan ya. Itu berat beban keuangan negara ini. Karena saat ini mungkin ya teman-teman bisa baca kalau sekarang ini di dalam APBN 2022 itu ICP kita hanya di $63 per barrel gitu kan. Tetapi di sampai Maret ini saja ICP kita sudah di angka di atas $100. Jadi selisihnya banyak nih. Nah, itu ada perhitungannya berapa $1 kenaikan ICP ini. Kalau untuk listrik itu 254 miliar, terus juga kalau untuk beban kompensasi BBM itu 2,7 triliun. Untuk LPG itu 1,47 triliun. Jadi memang gede banget itu hanya untuk $1 ya. Ini tadi kan kenaikannya hampir $50, dikalikan 5 aja. Jadi bagaimana pemerintah sebenarnya sekarang sedang dalam posisi yang pusing. Di mana kejepit gara pandemi juga kan. Pandemik belum selesai nih gitu ya kan. Terus subsidi meningkat. Penerimaan negara juga tidak banyak karena tadi ini nih saya benar-benar harus promosi itu Indonesia tidak lagi menjadi negara yang kaya akan minyak. Gitu loh. Setuju. Kita ini tadi saya bilang kita ini net importir gitu loh. Jadi kalau yang bilang kita kan kaya minyak. Aduh. Minyakmu wajahmu minyak mah. Jadi susah gitu loh. Jadi mesti paham juga jangan cadangan kita juga nggak banyak. 9 tahun nih kalau nggak ada kegiatan lagi udah habis. Kau jual motormu dari sekarang biar nggak rugi. Makanya ganti mobil listrik, motor listrik. Iya, harapannya ke sana ya. Tapi harganya pemerintah suruh turunin dulu dong, jangan mahal-mahal. Supaya kami bisa beli ya. Jadi jangan buat anak-anak muda tadi tuh jangan mudah terpancing isu-isu ya. Ini sikit-sikit harga naik, demo. Padahal nggak ada motor ya bang, nggak ada beli minyak, ikut aja. Ya betul, jangan sebentar demo. Sih kita demo itu juga nggak ada masalah. Mempengaruhi stabilitas juga kan. Iya. Sebenarnya ikut demo beli deh kan. Susah aku terima gitu. Demo sebenarnya nggak ada masalah karena kan ini adalah negara demokrasi ya. Pemerintah pasti kita sangat menghargai. Saya pun dulu aktivis gitu kan ya, kerjanya juga dulu demo gitu kan ya. Ya kan. Tapi kan demonya enggak. Tapi demo kita paham apa yang mesti kita bicarakan gitu loh. Ya enggak. Juga memang baik. Betul. Iya. Bukan teriak-teriak aja gitu. Benar, kita paham gitu loh. Tapi ya memang kita juga mesti menyadari juga bahwa isu yang kita bawa ini memang seperti apa, ya kan. Jelasnya seperti apa isunya, benar atau enggak. Kita kan kalau mau bergerak itu ada yang namanya kajian terlebih dahulu. Ya enggak gitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa kalau mau demo saya tidak akan melarang. Tapi dikaji terlebih dahulu. Substansinya apa, ya kan? Arah tujuannya apa? Ya enggak ada masalah sih buat saya gitu loh. Kan ya, ini bagus kok. Dan pemerintah memang perlu ada ditekan juga gitu loh. Tetapi ditekan di dalam artian yang benar gitu loh. Kita pressure teman-teman melakukan controlling karena kan fungsi sebagai mahasiswa ya jelas melakukan controlling ya gitu loh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah gitu loh. Kalau yang salah ya dihajar nggak ada masalah. Kemarin minyak goreng misalnya. Itu ketahuan kan? Minyak goreng naik ya kan susah. Ya teman-teman bisa bergerak. Saya juga termasuk yang mendukung gitu loh. Karena memang ada mafia di dalamnya. Ya karena kan ya
kita bisa hitung dengan jari lah berapa banyak sih pemain minyak goreng dan berapa apa ada BUMN, enggak ada BUMN yang bermain. Ya, jadi itulah yang perlu kita kritisi bahwa sebenarnya ini bahwa sumber daya alam kita ini seharusnya sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh. Nah, makanya tadi saya bilang pemerintah untuk minyak dan gas pun saat ini kan memang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cuma kita hanya menjadi net importer, itu aja. Bener. Kita menjadi net importer. Yang saya kira tadi teman-teman harus paham itulah. Sejak tahun 2003 kita sudah menjadi net importer. Karena itu energi yang tidak terbarukan. Energi yang tidak terbarukan, dan ke depan kita akan berbicara tentang renewable energy. Salah satunya tentang energi terbarukan. Nah, ini sebenarnya peluang nih buat teman-teman mahasiswa, teman-teman milenial yang mempunyai inovasi, yang mempunyai riset development bagaimana bisa mengemas agar EBT ini ke depan bisa menjadi lebih murah. Nah, jadi teman-teman mahasiswa harus bisa lebih produktif, harus bisa lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan riset ataupun penelitian. Sehingga bermanfaatlah nanti ke depannya. Tidak melulu kita bicara tentang demo, tetapi bagaimana kita bisa memberikan solusi ke depannya terhadap pemerintah ini. Gitu. Wah, keren banget. Tadi udah banyak banget yang lu dapat nggak sih dari ini tadi? Gila, daging semua nih Bang. Daging semua, daging burger ini bro. Keren nih Pak Mamit, thank you banget nih Pak Mamit udah mau hadir di podcast Diari Hukum nih. Nah teman-teman, jangan lupa buat subscribe dan like. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman lain. Share ke grup keluarga kalian. Share ke grup keluarga kalian. Oke. Jangan ke keluarga orang kan kayak enak kan. Siapa sama teman-teman yang suka demo. Iya. Biar paham konsepnya apa. Betul sekali. Oke. Thank you Mas Mamit. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you semua.